Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Dina Mardiana, ada Aminun Nasir, Ahmad Lutfi, Firdaus Aulia, dan terakhir ada Eka Wati. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret terbagi menjadi beberapa bagian. Ada deret berhingga, ada deret tak terhingga, ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmonik. Selanjutnya ada deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh yang pertama, 7, 12, 17, 22, 27, 32, yaitu pembedanya 5. Contoh yang kedua, 93, 83, 72, 65, 53, dan 43, yaitu pembedanya min 10. Contoh yang ketiga, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15, pembedanya yaitu 2. Selanjutnya ada suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung melalui sebuah rumus, yaitu Sn sama dengan A plus N min 1B. A yaitu suku pertama atau suku 1, B yaitu pembeda, dan N indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah S10 sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. S10, 7 tambah 10 dikurang 1 dikali 5. S10 sama dengan 7 ditambah 45. S10 hasilnya 52. Suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah 52. Jumlah N suku ke deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku pertama atau A sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai suku tertentu N, terdapat 4 bentuk rumus yang bisa digunakan. Untuk rumus yang pertama ada Jn sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Si. Yang kedua, Jn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah Sn. Jika Sn belum diketahui, ada dua rumus. Yang pertama, Jn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. Yang kedua, Jn sama dengan Na tambah N per 2 dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jumlah deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 sampai suku ke-10 adalah J10 sama dengan 10 bagi 2 dikali 7 tambah S10. J10 sama dengan 5 kali 7 tambah 52. J10 hasilnya 295. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh pertama,
10, 20, 40, 80, 160 adalah pengganda 2. Contoh 2, 512, 256, 128, 64, 32, 16 adalah pengganda 0,5. Contoh 3, 2, 8, 32, 128, 512 adalah pengganda 4. Suku ke N dari DU. Rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur. Suku indeks sama dengan AP pangkat N-1. A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Contoh, nilai suku ke-10 merupakan S10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 min 1. S10 sama dengan 5 dikali 512. S10 sama dengan 2560. Suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Jumlah N suku deret hitung. 1. Jumlah sebuah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. 2. Rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N yakni Jn sama dengan A kali 1 kurangi P pangkat N per 1 dikurangi P, atau Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1 per P kurangi 1. 3. Jika P lebih kecil dari 1, penggunaan rumus yang di sebelah kiri akan lebih mempermudah perhitungan. Jika P lebih besar dari 1, menggunakan rumus yang di sebelah kanan. 4. Contoh, jumlah N suku dari deret hitung 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah J10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. J10 sama dengan 5 dikali 1023 per 1 sama dengan 5115. Deret dalam penerapan ekonomi. Yang pertama, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha atau produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, yang kedua, model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan modal ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengambilan kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai sekarang dari jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Dan yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Baik, selanjutnya A. Model perkembangan usaha. Contoh, sebuah perusahaan jamu Roso menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksi sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa bungkus yang telah dihasilkan sama dengan bulan tersebut?
Jawabannya diketahui. Keterangan A sama dengan 3000, B sama dengan 500, N sama dengan 5. Yang pertama rumusnya yang digunakan SN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. S5 sama dengan 3000 plus buka kurung 5 dikurang 1 dikali 500. Hasilnya sama dengan 5000. Lalu berapa bungkus yang telah dihasilkan sama dengan bulan tersebut? Rumusnya Z5 sama dengan N dibagi 2 buka kurung A plus SN tutup kurung. J5 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 3000 plus 5000. Hasilnya yaitu 20.000. Jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 20.000 bungkus. Dan yang selanjutnya, model bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung dikali N. Keterangan P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per bulan, N sama dengan jumlah tahun. Nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang ialah F sama dengan jumlah di masa datang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Rumusnya yaitu P sama dengan 1 dibagi 1 plus I dikali N dikali F. Contoh yang pertama, seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, di sini diketahui P sama dengan 5 juta, N sama dengan 3, dan I sama dengan 2% atau 0,02. Dan penyelesaiannya adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. F sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3. F sama dengan 5 juta dikali 1,061208. Dan F sama dengan 5.306.040. Contoh yang kedua, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Nah, di sini diketahui F sama dengan 532.400, N sama dengan 3, dan I sama dengan 0,1. Nah, di sini coba kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I dikali N dikali F. Nah, P 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali 532.400, dan hasilnya P sama dengan 400.000. Jadi sebesarnya tabungan sekarang adalah Rp400.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke model pertumbuhan penduduk. Di sini ada sebuah rumus, yaitu PT sama dengan P1 R T-1, di mana R sama dengan 1 min R. PI yaitu jumlah pada tahun pertama atau basis. PT jumlah pada tahun ke-1.
R sama dengan presentase pertumbuhan per tahun, dan T sama dengan indeks waktu atau tahun. Nah, sebagai contoh, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, langsung saja di sini PT sama dengan P1 R pangkat T-1. P1 sama dengan 1 juta, R sama dengan 0,04 dan R 1,04, di mana perbandingan R sama dengan 1 ditambah R, dan P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta dalam kurung 1,04 pangkat 15. 1 juta dikali 1,800943 sama dengan 1.800.943 jiwa. Kemudian di sini P1 sama dengan 1.800.943, R sama dengan 0,025, R sama dengan 1,025, P 11 tahun kemudian sama dengan P11, dan P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10, dan P11 2.305.359 jiwa. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi deret kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.